Selamat datang di segmen ngoceh. Ini adalah segmen baru dan gue sebenarnya nggak menyediakan skrip atau tulisan. Jadi ini adalah video singkat. Kalau biasanya gue mesti mempersiapkan skrip agar semuanya berjalan dengan baik, tapi kali ini nggak. Karena semua unek-uneknya udah ada di pikiran gue. Dan mari kita bahas tentang salah satu film animasi yang menurut gue gokil. Film animasi yang dihujat netizen seantero Indonesia. Tapi menurut gue, film ini adalah salah satu film animasi yang brilian. Kenapa brilian? Karena film ini mengandung pesan-pesan tersembunyi yang nggak semua orang bisa tahu. Dan setidaknya di sini gue sudah menyediakan 5 poin untuk kita bahas. Poin yang pertama adalah jangan menyerah. Kalau kita lihat hasilnya secara animasi, secara trailer, secara sound, secara objek, secara aset, ini boleh dikatakan semuanya porak-poranda. Eits, tapi jangan menyerah. Buktinya film ini tetap bisa masuk ke bioskop. Yang mana kita tahu kalau masuk bioskop itu nggak segampang itu. Harus ada beberapa screening step sebelum suatu film itu dikatakan layak untuk tayang di bioskop. Tapi entah dengan kekuatan apa, yang pasti dengan keyakinan yang teguh, film ini berhasil tayang di bioskop. Itulah kenapa walaupun hasilnya seperti ini, kalau kita nggak menyerah pasti akan menghasilkan buah yang manis. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Walaupun jalan yang dilalui adalah jalan melalui orang dalam. Tapi toh akhirnya juga tetap berhasil. Makanya kalau jadi orang, jangan pesimis dulu. Berapa di antara kalian yang jadi animator dan pengen membuat film animasi yang bagus? Pasti banyak, tapi hasilnya mungkin tidak sesukses film Merah Putih One for All. Pertanyaan yang lain, berapa di antara kalian yang kuliah animasi dan pengen masuk Pixar atau Lucasfilm? Udah ngelamar tapi nggak masuk-masuk? Pasti banyak. Tapi lihatlah, bapak-bapak animasi yang bernama Bintang Takari berhasil menembus batas. Dia berhasil membuat film animasi yang dibahas selama 2 minggu berturut-turut di jagat internet. Suatu prestasi yang gemilang. Tapi siapa Bintang Takari? Sebelum film animasi ini rilis, pasti nggak ada yang pernah mendengar namanya. Inilah yang disebut dengan From Zero to Hero. Dengan segala kekurangan, tapi bisa menembus batasan. Walaupun dengan aset rampasan. Nah, poin yang kedua adalah sesuai ekspektasi. Poin ini menurut gue penting. Berapa sih film yang menurut kita menarik, tapi penontonnya malah nggak banyak? Menurut gua, kita semua punya film favorit. Dan film favorit itu bukanlah film yang terlaris. Kalau kita lihat film animasi, misalkan film Jumbo, film yang bagus dan hasilnya laris. Ya memang seperti itu, dan itu wajar. Sama seperti film ini. Filmnya amburadul, jumlah penontonnya juga amburadul. Sekali lagi apa? Yes, sesuai ekspektasi. Jangan ketawa. Gini, poin gue adalah gini. Yang bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin. Faktor eksternal nggak bisa kita kendalikan. Dan secara ekspektasi masih 50-50. 50-50. Ada hal yang positif, ada yang negatif. Itulah yang disebut dengan stoikisme. Nah, menurut gue, poin-poin mengenai stoikisme ini patah di dalam film ini. Di mana mereka membuat sesuatu yang ekspektasinya bisa dibilang 100% sesuai. Jelas, ini bukan perkara mudah. Gua kasih contoh sederhana. Banyak calon pekerja yang udah belajar melakukan interview dan akhirnya tetap gagal dapat kerjaan. Faktor eksternalnya bisa banyak. Bisa tiba-tiba gagap, bisa tiba-tiba bannya bocor, bisa tiba-tiba jabatannya diisi sama orang lain. Itu semua bisa terjadi, walaupun kita udah melakukan yang terbaik. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan kita nggak mempersiapkan itu semua? Ya udah pasti gagal. Nah, hal inilah yang disebut dengan sesuai ekspektasi. Bravo buat tim Merah Putih, satu untuk semua. Poin yang ketiga adalah prinsip transparansi. Sebagai warga negara yang baik, prinsip transparansi itu harus ada di dalam diri kita. Mari kita lihat kabar mengenai budget yang dikeluarkan untuk film animasi Merah Putih One for All ini. Menurut berita yang beredar, dananya mencapai 6-7 miliar. Tapi hasilnya kok kayak gini? Pasti ada dana yang nyangkut di mana-mana kalau kayak gini. Nah, kita balik lagi ke prinsip transparansi. Tanpa harus dijelaskan panjang lebar, kalau dananya memang sebanyak itu, pasti ada dana yang bocor. Ingat, transparansi. Tanpa dijelaskan pun, udah jelas, terang benderang. Untuk mempermudah ini, gua kasih analogi. Misalkan kita lagi buang air besar, tapi toiletnya terbuat dari dinding yang transparan. Nah, tanpa lu kasih tahu kalau lu sedang buang air, orang lain udah tahu kalau lu lagi buang air. Itulah yang disebut dengan prinsip transparansi. Sebaliknya, kalau misalkan dananya beneran 1 juta, wajar kalau hasilnya kayak begini.
Jangan terlalu berharap soal hasilnya. Tapi ingat, ini transparansi juga. Seolah-olah animatornya bilang, tolong aku cuma dibayar 1 juta. Tanpa dikasih tahu, kita udah tahu. Ingat sekali lagi apa? Yes, prinsip transparansi. Dan poin yang keempat adalah era globalisasi. Sutradaranya bilang kalau bahasa Inggris ini adalah bahasa yang gak asing. Semua orang mempermasalahkan, loh kok bisa bahasa Inggris bukan bahasa asing? Ini orang yang gak paham soal era globalisasi. Gini, ada orang nanya, kenapa judulnya ada bahasa Inggrisnya? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Gitu kan pertanyaannya. Tapi sutradaranya bilang, loh, bahasa Inggris kan bukan bahasa asing. Jenius, menurut gua. Maksudnya gini, bahasa Inggris adalah bahasa yang udah nggak asing di telinga kita. Yes, anak-anak sekarang udah masuk ke sekolah internasional. Anak Jaksel banyak yang mix pakai bahasa Inggris. Balita udah cas-cis-cus ngomong bahasa Inggris. Sekarang pertanyaannya, apakah itu menjadi asing di telinga kita hari-hari ini? Jawabannya adalah tidak. Walaupun setidaknya gue menangkap ada sedikit misunderstanding di sini. Pertanyaannya kemana? Jawabannya kemana? Tapi dari situ gue merasa, wah, Indonesia udah nyampe sini ya. Udah global banget ini kita. Internasional parah ini kita. Jadi jangan suuzon dulu. Jangan kaget kalau Indonesia emas terjadi sebelum 2045. Kita udah dipersiapkan untuk masuk sebagai masyarakat global sekarang ini. Jadi persiapkan diri Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Era globalisasi udah di depan mata. Dan kita udah selangkah lebih maju. Nah, poin selanjutnya, poin yang kelima, poin terakhir, adalah tetap pede, percaya diri. Buat anak muda, jangan malu kalau kerja di sektor apapun. Jangan malu kalau kerja UMKM. Jangan malu kalau kerja jualan di pinggir jalan. Lihatlah Bapak Sutradara Merah Putih One for All. Itu nggak ada malu-malunya juga jadi sutradara. Kalau masih punya mental jadi kasir malu, jadi sales malu, kalian belum ada apa-apanya sama Bapak ini. Tetep pede dong, jangan menyerah. Bapak ini dihujat netizen di seluruh Indonesia. Aman-aman aja dia. Tetap berani interview dimanapun. Malah dengan pede dan beraninya dia ini bisa membawa dia ke jenjang selanjutnya. Jangan kaget kalau beliau dipercayakan pada hal yang lebih besar. Jadi komisaris BUMN misalnya. Oke, itu curhatan gue di segmen ngoceh. Curhatan yang sungguh positif. Gue udah sebutin 5 poin yang membangun mental warga. Kalau ada yang mau ngoceh juga, silahkan ngoceh di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.